industri ing Indonesia. Ana sisi sing becik lan ana sing ala, kudu tansah waspada. Uga isa nyikapi yaiku aja males berinovasi. Prepare tools and materials. Cut cardboard as in the video. Hold the cardboard as in the video.
Make a hole in the syringe as in the video. Assemble cardboard as in the video. Cut the can as in the video. Then, shape the can like in the video. Put a tin that has been in shape at the end of the cardboard. Glue the ice cream sticks to the bottom of the can that has been shaped. Connect the syringe that is in the ice cream sticks to the hydraulic arm. Make a base for hydraulic excavator operator. Glue the cardboard to connect the ice cream sticks. Stick the injection operator on the mat. Attach the hose to the operator and connect it to the hydraulic arm. Press and pull to move the hydraulic arm. Bagaimana pengaruh teknologi terhadap revolusi yang terjadi di dunia? Kemajuan teknologi informasi saat ini adalah salah satu pengaruh dari revolusi industri. Kemajuan teknologi informasi saat ini semakin memudahkan manusia di segala aktivitas. Kemajuan di bidang teknologi informasi ini memiliki dua pengaruh, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh yang dilihat dari sisi positif adalah kemajuan teknologi komunikasi memudahkan kita untuk mencari informasi dengan cepat, praktis, serta memudahkan segala pekerjaan kita.
Sedangkan jika dilihat dari sisi negatifnya, yaitu informasi yang kita dapatkan dengan cepat dan praktis, itu belum tentu terbukti benar dan akurat. Banyak orang di kalangan remaja yang suka menyalahgunakan ini untuk hal-hal yang tidak baik. Juga dengan adanya jaringan internet yang mudah untuk didapatkan dan digunakan, bisa berdampak buruk bagi kalangan remaja ini atau yang lainnya. Kemajuan teknologi informasi di era ini bisa saja terus menjadi hal yang positif, asalkan kita bisa mengartikan dan menggunakannya dengan benar. Banyak orang yang menjerumuskan diri atau terjerumus ke arah hal yang negatif, yang menjadikan pandangan orang berbeda terhadap kemajuan teknologi saat ini. Banyak orang yang menganggap suatu hal ini buruk, tetapi itu bisa menjadi baik di diri kita jikalau kita bisa menyikapinya dengan hal yang baik. Begitupun dengan kemajuan teknologi informasi ini, banyak sekali dampak negatif yang dihasilkan dari kemajuan ini. Tetapi itu juga sebagian besar adalah kesalahan perlakuan kita sendiri. Jika kita bisa menyikapi kemajuan teknologi ini dengan positif, hal itu akan balik positif ke kehidupan kita masing-masing. Pengaruh teknologi terhadap ketenagakerjaan di Indonesia yaitu terjadinya pengangguran massal karena pekerjaan yang ada pada saat ini diambil alih oleh tenaga mesin. Sebagai contoh yaitu teller bank yang sudah mulai digantikan oleh mesin ATM. Solusi yang bisa diterapkan oleh pemangku kebijakan dalam mengatasi masalah tersebut adalah: pertama, perbaikan alur aliran barang dan material. Upaya ini akan memperkuat produksi lokal pada sektor hulu dan menengah melalui kapasitas dan percepatan adopsi teknologi. Kedua, mendesain ulang zona industri. Ketiga, mengakomodasikan standar-standar keberlanjutan. Indonesia melihat tantangan keberlanjutan sebagai peluang untuk membangun kemampuan industri nasional, seperti yang berbasis teknologi bersih, tenaga listrik, biokimia, dan energi terbarukan. Keempat, memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kelima, membangun infrastruktur digital nasional. Indonesia akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk internet dengan kecepatan tinggi dan meningkatkan kemampuan digital. Keenam, menarik minat investasi asing. Ketujuh, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. SDM merupakan faktor penting untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan Indonesia Maju. Kedelapan, pembangunan ekosistem inovasi. Kesembilan, insentif untuk investasi teknologi. Pemerintah akan mendesain ulang rencana insentif adopsi teknologi seperti subsidi, potongan pajak perusahaan, dan pengecualian bea pajak impor bagi perusahaan yang berkomitmen. Kesepuluh, harmonisasi aturan dan kebijakan. Pengaruh teknologi terhadap sistem demokrasi di Indonesia yaitu perkembangan demokrasi bangsa tidak luput dari perkembangan teknologi yang semakin canggih. Informasi dapat diakses oleh setiap masyarakat di seluruh pelosok negeri. Hiruk-pikuk modal demokrasi menjunjung tinggi suara rakyat tidak bisa dipungkiri. Seiring dengan perjalanan teknologi semakin maju yang nantinya sejalan dengan perjalanan demokrasi bangsa.
Demokrasi Indonesia pasca reformasi semakin terbuka sejalan dengan perkembangan teknologi semakin maju, menjadi sebuah budaya alternatif baru dalam menyampaikan pendapat. Apalagi di era reformasi ini kebebasan dilindungi oleh undang-undang, sehingga masyarakat dapat menyuarakan beragam opini dan aspirasinya selagi memang bukan hal yang melanggar etika perundang-undangan maupun kaidah hukum yang berlaku.